Pelupuk mata Arleta bergerak-gerak. Perlahan mata Arleta mulai terbuka. Wanita itu meringis perih kala merasakan tubuh bagian bawahnya begitu nyeri. Tubuh Arleta terasa begitu remuk. Bahkan rasanya Arleta kesulitan untuk bergeser meski hanya sedikit saja. Saat mata Arleta telah terbuka, dia memijat tengkuk lehernya seraya mengedarkan pandangan ke sekitar. Lalu seketika tubuh Arleta menegang melihat dirinya berada di kamar milik Evan. Aroma parfum maskulin Evan pun telah menyeruak ke indera penciuman Arleta. Dada Arleta bergemuruh. Raut wajahnya memucat. Detik itu juga ingatan Arleta tergali akan kejadian kemarin. Buru-buru Arleta melihat ke tubuhnya sendiri. Mata Arleta langsung memanas melihat tubuhnya polos tanpa Se3 4 nanogram pun. Hanya selimut tebal yang menutup tubuhnya. Napas Arleta tercekat. Tenggorokan wanita itu seperti ada yang menghalangi kuat. Dengan memberanikan diri, Arleta menoleh ke samping melihat keranjang yang dia yakini Evan masih ada di sampingnya. Ternyata apa yang Arleta pikirkan salah. Di sampingnya kosong. Evan sudah tidak ada. Kenapa kamu bodoh sekali, Leta? Arleta memejamkan matanya seraya meremas rambutnya kuat-kuat merutuki dirinya sendiri. Sungguh, Arleta tak menyangka akan apa yang telah dia lakukan. Kenapa bisa dia membiarkan tubuhnya disentuh oleh Evan? Otaknya memang sudah kehilangan kewarasan. Sejenak, Arleta berusaha mengatur napasnya, berusaha untuk melupakan kejadian itu. Tapi sialnya bukan melupakan, malah Arleta terus mengingat sentuhan sialan Evan. Hal yang tak mungkin Arleta lupakan, sentuhan yang mampu meninggalkan memori yang begitu lekat di otaknya. Tangan kokoh pria itu menjamah setiap inci tubuhnya, menjelajahi dengan sangat lembut dan mendamba. Dimulai dari tengkefek L3R-nya, kemudian langsung bermain di area paling S3 nanodetik 1 tifnya yang memberikan sensasi sengatan ke sekujur tubuhnya. Bibir pria itu mel 4HB1 bir tipis Arleta, M3 ngulfomnya dengan lembut sambil memainkan L1D4-nya dengan buas di dalam sana. RGGH. Arleta berteriak seperti orang frustrasi. Alih-alih melupakan, malah dia mengingat sentuhan pria brengsek itu. Arleta menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Arleta menyesali semuanya. Kenapa dia harus berakhir seperti ini? Lagi dan lagi dia menyerahkan diri pada pria yang telah menorehkan luka begitu dalam padanya. Bulir air mata Arleta mulai menetes, jatuh membasahi pipinya. Bodoh. Bodoh. Sangat bodoh. Arleta tak henti merutuki dirinya. Sungguh, apa bedanya dirinya dengan wanita rendahan di luar sana yang dengan mudahnya di-1 seorang pria. Meski Arleta melakukannya hanya dengan satu pria saja, tapi tetap saja itu memalukan. Harusnya dia tak membiarkan Evan kembali menerobos masuk ke dalam hatinya. Dulu, mati-matian Arleta mengejar Evan. Berharap paling tidak Evan memberikan hatinya untuk Arleta. Tetapi yang Arleta dapatkan hanyalah penolakan dan rasa yang dicampakkan. Sekarang, dikala dirinya ingin hidup bahagia berdua dengan Keanu, kenapa takdir seakan mengajaknya bercanda? Harusnya Arleta tak perlu lagi dipertemukan oleh Evan. Karena jika Arleta dipertemukan, yang ada hanya dirinya menjadi lemah dan bodoh. Seperti saat ini. Ceklek. Pintu kamar terbuka. Refleks, Arleta mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Seketika raut wajah Arleta berubah menjadi dingin. Tatapannya menatap penuh amarah pada sosok pria yang masuk ke dalam kamar hanya memakai celana training panjang dan ber3/4 nanogram dada. Makanlah. Kamu belum makan. Pasti kamu lapar. Evan duduk di tepi ranjang. Di tangan pria itu berisikan beef teriyaki dan nasi Hainam. Ya, Evan tahu Arleta pasti lapar. Wanita itu kelelahan akibat ulahnya. Pergi.
Jangan ganggu aku. Aku nggak mau makan. Seru Arleta dingin seraya membuang wajahnya tak mau melihat ke Evan. Leta, kamu belum makan. Jangan keras kepala. Ke Evan berusaha mengalah. Pria itu berucap menurunkan suaranya mencairkan suasana. Aku nggak mau makan. Menjauh dariku, ke Evan. Aku benci kamu. Air mata Arleta merebak. Wanita itu memukul-mukul tubuh ke Evan sekuat tenaga. Bergeming. Ke Evan bergeming kala Arleta memukul-mukulnya. Pria itu membiarkan Arleta meluapkan amarah yang terbendung dalam dirinya. Dengan tangan kiri, ke Evan meletakkan piring yang dia bawa ke atas nakas. Lantas menangkup kedua tangan Arleta dan membekap tubuh wanita itu. Lepasin aku. Aku benci kamu, ke Evan. Aku benci kamu. Isak Arleta kuat-kuat. Tubuhnya melemah berada dalam pelukan Arleta. Tak lagi ada energi yang dimiliki Arleta agar bisa melawan ke Evan. Aku cinta kamu, Leta. Ke Evan menjawab ucapan Arleta seraya mengeratkan pelukannya. Bungkam. Arleta bungkam kala ke Evan mengatakan cinta padanya. Sebuah kata yang sukses memorak-porandakan hatinya. Tapi tidak. Arleta tak ingin menjadi wanita yang lemah. Berhenti berbohong. Seru Arleta dengan isak tangis yang masih mendera. Ke Evan mengembuskan napas panjang. Pria itu menangkup kedua pipi Arleta, dan menyekat sisa air mata Arleta. Aku nggak bohong. Aku memang cinta sama kamu, Leta. Dulu aku takut kalau perasaanku ini cuman main-main sama kamu. Tapi sekarang aku yakin kalau aku cinta sama kamu. Aku nggak bisa kehilangan kamu, Leta. Omong kosong. Aku nggak akan percaya. Seru Arleta dengan nada yang tinggi. Kamu bilang cinta sama aku karena kamu berhasil nidurin aku kan? Aku tahu, ke Evan. Aku tahu kamu nggak pernah memiliki perasaan sama aku. Kamu cuman anggap aku seperti boneka S3 kilodetik. Kamu bukan boneka S3 kilodetik. Aku menyentuhmu karena aku menginginkanmu, Leta. Kamu milikku. Setelah mengatakan itu ke Evan keluar kamar. Arleta terdiam, dia mengingat aktivitas mereka. Arleta menolak bukan malah menerima. Sesuatu hal mulai menelusup ke dalam relung hati Arleta paling terdalam. Hal di mana yang tak hanya mengusik hatinya saja tapi juga mengusik pikirannya. Hati dan pikiran Arleta seakan berlomba-lomba ingin mencari sebuah hasil akhir yang menjadi keputusannya. Haruskah dirinya memaafkan ke Evan? Harusnya dirinya melupakan segala yang telah dilewati selama 5 tahun ini. Haruskah dirinya melupakan luka yang selama ini dideritanya? Jutaan hal muncul dalam pikiran Arleta. Tak memungkiri luka itu masih sangat dalam tapi Arleta tak menampik rasa cintanya pada ke Evan sangatlah kuat. Dinding kokoh dan tinggi yang Arleta bangun seolah mulai runtuh dan menipis. Tidak. Ke Evan dan warga sama sekali tidak pantas mendapatkan maaf darinya. Kejadian tadi hanya terbawa suasana. Itu yang harus Arleta tekankan dalam dirinya. Ke Evan bukanlah orang yang pantas untuk dimaafkan. Luka di masa lalu yang ke Evan berikan begitu dalam. Arleta tidak mungkin lupa akan luka yang dia derita. Bertahun-tahun, Arleta menderita. Sudah tak lagi bisa terhitung berapa banyak derai air mata yang wanita itu keluarkan hanya karena pria brengsek itu. Davina. Sosok wanita yang memiliki paras mirip dengan Arleta, tak mungkin Arleta lupakan begitu saja. Mungkin saja ke Evan mengatakan cinta padanya karena terbawa masa lalu yang bersalah pada Davina. Itu yang Arleta pikirkan saat ini. Hal yang tak ingin Arleta lakukan adalah memiliki harapan lebih. Karena sejatinya terlalu berharap akan sesuatu bisa membunuh diri kita secara perlahan. Air mata Arleta mulai jatuh membasahi pipinya dikala ingatannya muncul tentang Davina Aira.
Tidak hanya tentang Davina saja, tapi dia menangisi kebodohannya. Dalam hati, Arleta sangat yakin bahwa sifat Kevan berubah, karena pasti Kevan merasa bersalah pada Davina, bukan karena mencintainya. Arleta menyeka air matanya, memungut kaos milik Kevan yang ada di sofa, dan memakainya. Tubuh wanita itu sudah memakai kaos kebesaran milik Kevan. Detik selanjutnya, Arleta melangkah menuju ke kamar mandi. Hal yang Arleta lakukan dikala tiba di kamar mandi adalah menjatuhkan tubuhnya ke lantai kamar mandi yang dingin itu. Tangisnya mengeras sambil memeluk lututnya sendiri. Arleta tidak pernah menginginkan hal ini terjadi. Dia merasa seperti dipermainkan oleh semesta. Dia membenci kembali dipertemukan dengan Kevan dan warga. Harusnya dia tidak perlu bertemu dengan pria bajingan itu. Arleta sangat sadar bahwa kebenciannya tidaklah lebih besar dari cintanya pada Kevan. Sejak dulu, dia tak pernah mampu melupakan cintanya pada Kevan. Itu adalah hal yang dia pun benci pada dirinya sendiri. Arleta tidak ingin memaafkan Kevan. Sekalipun cintanya sangat besar, tapi dia tidak akan mungkin melupakan penderitaan yang dia alami bertahun-tahun lamanya. Tidak mudah menjadi seorang ibu tunggal. Pengorbanan Arleta sangatlah besar, terlebih dia pun sudah menjauh dari kedua orang tuanya. Kala itu, Arleta menolak keinginan kedua orang tuanya yang menginginkan dirinya menggugurkan kandungannya. Dalam usia yang masih belia, dan tinggal di negara yang tabu akan hamil di luar nikah, tak sedikit dia mendapatkan hinaan dan cibiran dari banyak orang. Arleta telah melewati fase itu semua. Fase titik terendah dan tidak ada siapapun yang menolongnya. Dia hanya berjuang dengan kedua kakinya sendiri. Arleta menyeka air matanya, dan masih terisak sesegukan. Lantas, tatapan wanita itu teralih pada sebuah silet yang ada di atas wastafel. Sesuatu hal di dalam otak Arleta. Sesuatu yang dimana membawanya rasa putus asa. Arleta bangkit berdiri, mengambil silet itu, dan tanpa pikir panjang dia menggoreskan silet itu ke urat nadinya hingga membuat D4 rah bercucuran menyentuh lantai kamar mandi. Tubuh Arleta kehilangan keseimbangan dikala kesadarannya mulai menipis. Brak! Arleta jatuh pingsan dengan darah yang tak henti berlinang dari pergelangan tangannya. Di sisi lain, Kevan baru saja masuk ke kamar mendapati kamar sudah kosong. Tidak ada Arleta di sana. Dia segera melangkah. Kevan yakin Arleta tidak akan mungkin bisa kabur. Rumahnya sudah dikelilingi banyak sekali penjaga. Sebelumnya, dia sudah meminta penjaga untuk melakukan pengamanan yang jauh lebih ketat. Arleta, Kevan masuk ke dalam kamar mandi, namun seketika mata Kevan melebar terkejut melihat Arleta terbaring di lantai kamar mandi dengan darah yang berlinang dari pergelangan tangan wanita itu. Arleta! Kevan panik luar biasa. Dia segera meraih tubuh Arleta. Arleta! Buka matamu! Pria itu berusaha membangunkan Arleta, namun sayangnya Arleta tak kunjung membuka mata. Kevan semakin panik. Dia melihat jelas bahwa darah yang keluar itu bersumber dari Arleta yang melukai dirinya sendiri. Takut, panik, marah, dan emosi melebur menjadi satu. Kevan langsung menggendong Arleta dengan gaya bridal meninggalkan kamar mandi. Kevan mondar-mandir tidak jelas di depan ruang gawat darurat. Pria itu langsung membawa Arleta ke rumah sakit. Otaknya saat ini tak mampu berpikir jernih. Rasa takut dalam dirinya menelusup ke dalam dirinya. Debaran jantung Kevan berpacu dengan kencang dikala rasa takut terus menyergap dirinya. Otak pria itu terus mengingat darah yang keluar di pergelangan tangan Arleta. Brengsek! Kevan meninju dinding, dikala kemarahan dalam dirinya menyulut tak lagi bisa terkendali. Kevan mengusap wajahnya kasar. Untung Keanu tidak melihat Arleta pingsan dalam kondisi bersimbah darah.
Jika saja tadi bocah laki-laki itu melihat Arleta, sudah pasti akan meninggalkan rasa takut pada putranya. Keevan mengatur napasnya, berusaha untuk bersikap tenang. Lalu, tiba-tiba terdengar suara pintu dari ruang pemeriksaan terbuka. Refleks, Keevan mengalihkan pandangannya menatap sang dokter berdiri di ambang pintu. Dengan cepat, Keevan segera melangkah mendekat pada sang dokter menghampiri dokter itu. "Bagaimana keadaan Arleta? Dia baik-baik saja, kan?" Tanyanya mencerca sang dokter dengan banyak pertanyaan. Sang dokter melepas masker wajahnya. "Maaf, apa hubungan Anda dengan pasien bernama Arleta?" tanya sang dokter sopan. "Aku calon suaminya," jawab Keevan dengan penuh keyakinan. "Bagaimana keadaannya? Dia baik-baik saja, kan?" tanyanya lagi, tersirat mendesak agar sang dokter menjawab pertanyaannya. Keevan mengaku sebagai calon suami Arleta, bukan karena serta-merta hanya untuk bualan atau omong kosong semata. Keevan mengaku seperti itu, karena dia memang akan menikahi Arleta. Sekalipun, wanita itu terus menolak dirinya, tetap saja Keevan tidak akan pernah menyerah. "Pak, Anda tidak perlu khawatir. Nona Arleta baik-baik saja. Beruntung luka yang dideritanya tidak sampai membuat urat nadinya putus. Sebentar lagi pasti beliau akan segera pulih," tutur sang dokter menjelaskan pada Keevan. Keevan mengembuskan napas lega mendengar penjelasan sang dokter tentang keadaan Arleta. Paling tidak, meski rasa takut itu masih ada, tapi hati Keevan sudah jauh lebih tenang. Pria itu terlalu takut terjadi sesuatu hal buruk pada Arleta. "Apa Arleta bisa langsung siuman?" tanya Keevan lagi. "Beberapa jam ke depan, beliau akan segera siuman, Pak," jawab sang dokter. Keevan mengangguk singkat. "Apa aku bisa masuk ke dalam? Aku ingin melihatnya." "Silakan, Pak. Anda bisa menemui beliau," jawab sang dokter lagi. Tanpa banyak berkata, Keevan segera melangkah masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Pria itu tidak tenang meski dokter menjelaskan keadaan. Arleta baik-baik saja. Dia ingin melihat sendiri keadaan Arleta. Mata Keevan menatap Arleta yang terbaring lemah tak berdaya dengan tatapan penuh rasa bersalah. Wajah wanita itu sangat pucat. Beruntung, tidak terjadi sesuatu hal buruk pada Arleta. Jika saja sampai terjadi hal buruk, maka pasti Keevan tidak akan berhenti menyalahkan dirinya. Semua yang telah terjadi karenanya. Arleta banyak menderita karena dirinya. Keevan tahu dirinya terlalu memaksa, sampai membuat Arleta tersiksa. Akan tetapi, dia tidak pernah bisa melepaskan Arleta. Dia pernah kehilangan Arleta cukup lama akibat kebodohannya, dan dia tidak ingin hal tersebut harus kembali terulang. Keevan melangkah mendekat, duduk di tepi ranjang seraya membelai lembut pipi Arleta. Dalam hati, pria itu merasa tenang karena merasakan napas Arleta masih berembus normal. Itu menandakan bahwa Arleta masih tinggal di langit yang sama dengannya. "Maafkan aku, Leta. Maaf aku terlalu memaksamu," ucap Keevan penuh dengan penyesalan seraya menatap Arleta dengan tatapan dalam dan tersirat menyesal. Keevan membelai pipi Arleta lembut. Jika waktu bisa diputar, maka dia tidak akan membiarkan Arleta terluka. Namun, apa yang terjadi telah terjadi. Luka Arleta yang membuat hati wanita itu semakin keras. Langit malam semakin larut. Hujan mulai turun membasahi bumi. Hanya gerimis, namun angin cukup kencang hingga membuat gorden rumah sakit bergerak-gerak. Dinginnya malam begitu terasa di ruang VVIP kamar rawat Arleta. Sayup-sayup, mata Arleta mulai terbuka. Kesadaran wanita itu pulih. Namun, dikala matanya sudah benar-benar terbuka, tatapan wanita itu teralih pada Keevan yang terlelap di atas perutnya.
Raut wajah Arleta berubah. Dia melihat dirinya berada di rumah sakit dalam keadaan pergelangan tangan diperban, dan memakai selang infus. Detik itu juga, kepingan memori di dalam benaknya muncul. Satu demi satu, ingatan Arleta tergali akan apa yang telah terjadi. Ya, dia mengingat dirinya yang putus asa mencoba untuk bunuh diri. Kala itu otaknya benar-benar buntu dan tidak mampu berpikir jernih. Tindakan nekat Arleta berujung membuatnya hampir mati. Jika sekarang dirinya masih bisa membuka mata, maka itu artinya Tuhan masih ingin dia hidup di dunia ini. Arleta membenci kenyataan dia masih selamat. Hati kecilnya menginginkan dirinya tidak lagi membuka mata, dan melihat kehidupan dunia yang menyakitkan. Walau di sisi lain, dia pun jujur takut tak bisa melihat ke Anu. Keevan membuka mata ketika merasakan sedikit gerakan dari tangan Arleta. Pria itu menatap Arleta yang kini sudah membuka mata. "Arleta, kamu sudah siuman." Arleta hanya diam, tak memberikan respon apapun dikala mendengar pertanyaan Keevan. Mungkin hatinya terlalu lelah untuk memberikan respon pada Keevan. Tanpa pikir panjang, Keevan segera menekan tombol darurat, meminta pihak medis untuk datang. Tak selang lama, dokter dan seorang perawat masuk ke dalam ruang rawat Arleta. Keevan sedikit menyingkir membiarkan dokter memeriksa keadaan Arleta. Keevan menatap sang dokter yang tengah memeriksa Arleta. Dalam hati, pria itu bersyukur karena Arleta sudah siuman. Dia lega melihat Arleta sudah membuka mata. "Bagaimana keadaan Arleta?" tanya Keevan langsung pada sang dokter yang baru saja selesai memeriksa Arleta. "Pak, kondisi Nona Arleta sudah membaik. Namun, saya sarankan Nona Arleta untuk lebih banyak beristirahat," jawab sang dokter mengingatkan Keevan. Keevan mengangguk singkat. "Aku mengerti. Kalau begitu saya permisi." Sang dokter segera menundukkan kepalanya, lalu pamit undur diri dari hadapan Keevan. Keevan melangkah mendekat ke arah Arleta dikala dokter dan perawat sudah pergi. "Bagaimana keadaanmu?" tanyanya dengan nada yang pelan, namun tersirat peduli. Arleta menatap dingin Keevan. "Kenapa kamu nyelamatin aku?" Nada bicaranya begitu marah dan kecewa. "Menurutmu, aku harus biarin orang yang aku cinta sekaligus ibu dari putraku mati begitu aja? Kamu pikir kehilanganmu untuk kedua kalinya bisa aku terima, Leta?" Keevan membalikkan ucapan Arleta. Arleta terdiam mendengar ucapan Keevan. "Aku benci kamu." Keevan mengangguk tanpa sama sekali mengelak. "Aku tahu kamu benci aku, tapi kamu gak bisa bohong juga kalau kamu masih cinta aku, sama seperti aku cinta kamu."